Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh sangat nikmat yang besar, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Kita mulai dengan hati kita dengan membenarkan, lalu kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian kita lakukan dengan amal perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Sarhi Mukhtasar fi Siratir Rasul, di mana buku yang kita baca karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah taala, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah Nabawiyah, di mana beliau kemudian mensyarah kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu Fusul fi Siratir Rasul. Meskipun kemudian tidak semuanya, ya, tidak semua bagian dari kitab Fusul ini dijelaskan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari sebelumnya, yaitu persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang pertama dari persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita terakhir membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah disusuin oleh Suwaibah, di mana Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab, ya. Abu Lahab. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan selanjutnya tentang persusuan. Akan kita baca. Bismillah. Qala hafidhahullah wa istirdha'uhu sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad bin Bakar fihi dilalatun ala inayatil Arab dzalikal waqt bi lughatihimul Arabiyyah. Katanya beliau hafidhahullah di poin yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikirimkan ke Bani Sa'ad bin Bakar untuk disusui, hal ini menunjukkan betapa orang Arab pada masa tersebut itu memiliki perhatian terhadap bahasa Arab. Memiliki perhatian terhadap bahasa Arab. Alasannya, haitsu kanu yurdi'un atfalahum fil badiyah, di mana mereka kemudian mengirimkan anaknya ke badiyah, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, untuk kemudian disusui oleh orang-orang yang ada di sana. Tujuannya apa? Li'iksabihim salamatil lughah, untuk mendapatkan bahasa yang benar, untuk kemudian mendapatkan bahasa yang tepat dan benar, bukan bahasa yang rusak, tapi bahasa yang baik, bahasa yang kemudian masih terjaga, ya. Wa fasahatil lisan, untuk mendapatkan kefasihan lisan, karena di kampung, di desa pada masa itu kemudian masih relatif terjaga. Wa aidzan lamma fil badiyah min naqail hawa, kemudian pada sisi yang lain katanya dengan kesehatan di kampung, di badiyah, di pelosok sana itu kemudian naqaul hawa, hawanya itu kemudian jernih, hawanya bersih, ya. Beda dengan di kota yang kemudian tidak sesegar di kampung, ya. Kemudian wa bu'du ahliha an mafasidil madaniyah, lalu kemudian jauhnya penduduknya dari kerusakan peradaban kota. Karena peradaban yang ada di kota, ya pasti ada sisi positifnya, tetapi juga kemudian pada sisi tertentu, misalkan untuk perkembangan anak, maka bisa jadi nanti jelas ada efek samping negatif, ya, dari hal-hal seperti itu. Sehingga sekali lagi dikirimkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga anak-anak Arab yang lain pada masa itu untuk disusui di kampung, maka salah satu tujuannya adalah menjaga bahasa mereka, kemudian menjamin kefasihan mereka, dan juga kaitannya dengan kesehatan, dengan kejernihan udara yang ada di sana.
Kita lanjutkan selanjutnya, poin yang ke-8, wa qauluhu wa aqama indaha fi Bani Sa'ad nahwan min arba'i sinin. Jadi Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Bani Sa'ad bin Bakar di tempatnya Halimah itu sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, ikhtalafa fi umrin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama raddadhu Halimah ila ummihi. Para ulama berbeda pendapat ketika persusuan ini sudah selesai, lalu Halimah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke umminya, ke ibunya yang ada di Mekah. Para ulama berbeda. Ketika dikembalikan ke ibunya, umurnya berapa waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wal masyhur alladzi jazima biha al-hafizan al-Iraqi wa Ibnu Hajar wa rajjahahu Az-Zurqani annahu kana fi sinir rabi'ah ba'da haditsati syaqqis sadr mubasyaratan. Adapun pendapat yang masyhur di mana pendapat ini kemudian dipastikan oleh kedua hafidz dalam hadis, yaitu Hafidz Al-Iraqi dan juga Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah, dan pendapat ini yang kemudian dirojihkan, dikuatkan oleh Zurqani, bahwa Rasulullah SAW ketika dikembalikan kepada ibunya dari persusuan di tempatnya Halimah, maka ketika itu umurnya Rasulullah 4 tahun, di mana dikembalikannya itu langsung setelah terjadi peristiwa dadanya Rasulullah SAW itu dibelah oleh malaikatnya, di mana nanti akan kita jelaskan tentang hal tersebut. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa kana sababu raddiha lahu huwa ma khasala lahu min haditsati syaqqis sadr. Sebab kenapa Halimah mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, karena peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dadanya dibelah. Faqad khafat Halimah alaihi, di mana Halimah sangat takut dengan peristiwa tersebut. Karena ini kan peristiwa luar biasa ya. Peristiwa yang kemudian di luar kebiasaan, bukan peristiwa biasa. Wa raghibat fi ikhla'i mas'uliyatiha anhu. Dan Halimah ingin keluar dari tanggung jawab tersebut. Karena ini tanggung jawab besar, sedangkan Muhammad SAW bukan anaknya sendiri. Sehingga khawatir kalau kemudian terjadi ada apa-apa yang tidak diinginkan, lalu kemudian nanti dia harus bertanggung jawab, maka dia tidak ingin hal tersebut terjadi. Karena itu kemudian dia kembalikan. Birragmi min syiddati hubbiha lahu wa ta'alluqiha bihi. Meskipun kemudian Halimah sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Halimah itu terikat, terkait, tergantung, dekat ya. Dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Dengan Muhammad kecil ya, dengan Nabi Muhammad ketika masih kecil. Sehingga Halimah kemudian meskipun dekat, meskipun kemudian sudah sangat dekat, meskipun kemudian sudah seperti sulit untuk dipisahkan, tapi karena ada peristiwa tersebut, akhirnya dia khawatir. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak mau bertanggung jawab dalam artian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikhawatirkan seperti itu, sehingga Muhammad SAW ketika itu dikembalikan. Kemudian wa qauluhu wa syaqqa an fuadihi hunaka faraddadhu ila ummihi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan wa syaqqa an fuadi, ketika itu kemudian hatinya Rasulullah SAW itu dibelah, lalu kemudian faraddadhu, sehingga kemudian Halimah mengembalikan Muhammad SAW kepada Aminah karena peristiwa tersebut, peristiwa dadanya Rasulullah SAW yang dibelah. Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah mengatakan, haditsatu syaqqis sadr dzakaraha Ibnu Ishaq fi sirah bi isnadin jayyid. Peristiwa dibelahnya dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil di tempatnya Halimah itu diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah nabawiyahnya, dan sanadnya itu sanad yang jayyid, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usturditu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Aku kemudian disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Di Bani Sa'ad bin Bakar. Fabaina ana ma'a akhun li fi bahmin lana. Ketika itu aku
bersama dengan saudaraku fi bahmin lana, bersama dengan beberapa kambing kecil ya, insya Allah kambing, beberapa kambing kecil ya. Waktu itu mungkin menggembala berarti kemungkinan. Bersama dengan beberapa kambing kecil milik kami. Tiba-tiba kemudian atani rajulani. Tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang. Alaihi mathiyabun bayadhin. Keduanya ya, kedua laki-laki tersebut itu memakai pakaian yang putih, serba putih. Ma'ahu matostun. Dua orang laki-laki berbaju putih itu membawa tostun, membawa tempat air yang bulat besar. Membawa bejana yang agak besar gitu, bejana yang besar itu ya. Min dhahabin, di mana bejana ini terbuat dari emas. Mamlu'atun saljan, dan penuh dengan es ya, dengan salj. Fa'adzja'ani, lalu kemudian aku, katanya Rasulullah SAW, diadzja'ani, ditelentangkan, ditidurkan. Fasyaqqabatni, lalu kemudian perutku dibelah. Ukuran orang biasa sudah pasti mati ya mungkin zaman itu ya. Tsumma stakhraja qalbi, lalu kemudian keduanya mengeluarkan dari hatiku. Fasyaqqahu, lalu kemudian membelahnya. Fa akhraja minhu alaqatan saudaan, lalu kemudian mengeluarkan segumpal daging ya, atau segumpal darah alaqatan, segumpal darah yang sauda, yang kemudian berwarna hitam. Fa alqayahu, lalu kemudian keduanya melemparkan segumpal darah tersebut. Tsumma ghassala qalbi, lalu kemudian setelahnya hatiku kemudian dicuci. Wa batni, dan juga perutku, isi perutnya berarti, bidzaka salji, dengan es tersebut. Hatta idza anqayahu, sampai kemudian mereka berdua selesai membersihkannya, raddahu kamakan, mengembalikannya ke tempat semula. Dalam hadis di riwayat Muslim dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mensifati bahwa di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada bekas jahitannya. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa kana umruhu indama syaqqa sadruhu fi Bani Sa'ad arba'a sanawat aw khamsah. Ketika Rasulullah dadanya dibelah itu, ketika berada di Bani Sa'ad, umurnya antara 4 tahun atau sekitar 5 tahun. Antara 4 tahun atau sekitar 5 tahun. Kemudian selanjutnya beliau hafizahullah melanjutkan, wa qad hawala ba'dul mustasyrikin wa man talawwatha bi afkarihim inkaru haditsati syaq wa za'amu annahu asturah wa khiyal. Sebagian orientalis, sebagian orang barat yang belajar Islam bukan untuk memahami Islam, tapi untuk mencari titik lemah Islam, itu orientalis. Wa man talawwatha bi afkarihim, dan juga orang-orang yang kemudian kena polusi dengan cara berpikir mereka, maka ada di antara mereka kemudian ingkaru haditsati syak, mengingkari peristiwa dadanya Rasulullah SAW itu dibelah, dan hanya menyangka bahwasanya hal itu hanyalah asturah wa khiyal, hanyalah kemudian khayalan belaka, hanyalah kemudian hal-hal seperti itu yang tidak ada kebenarannya, hanya khayalan belaka. Warudda alaihim, dan bisa dibantah, dan mereka bisa dibantah, bi anal haditsa dzakaraha amatu ulama isyirah, bahwasanya peristiwa ini disebutkan oleh ulama sirah secara umum fi kutubihim al-mu'tamada, dalam kitab-kitab mereka yang terpercaya. Wa asluha mukharrajan fi sahih al-Muslim, sedangkan asalnya riwayat tersebut itu ada di sahih Muslim, sehingga betul-betul memang ada gitu. Betul-betul memang ada. Walam yunkirha ahadun min ulama'il muslimin, dan tidak ada seorang pun ulama Islam yang mengingkari peristiwa ini. Fal wajib at-tasdiqu biha. Karena itu ketika riwayatnya ada di hadis, ketika riwayatnya ada, lalu kemudian dirinci lagi oleh ulama sirah, maka, dan di sisi lain kemudian tidak ada ulama Islam yang kemudian mengingkarinya, maka kewajiban kita membenarkan. Wa ma ahsana qaulul Hafidz Ibnu Hajar fi raddi ala haula. Di antara yang paling bagus yang disebutkan oleh para ulama ketika membantah hal seperti ini,
ketika membantah kemudian orang yang tidak percaya dengan adanya peristiwa tersebut, maka jawaban yang bisa ditawarkan adalah jawabannya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, wa jami'u ma warada min syaqqis sadr wa istikhrajul qalbi wa ghairu dzalika minal umur al-khariqah lil 'adah. Katanya beliau rahimahullah, semua yang disebutkan dalam dalil min syaqqis sadr, dari dadanya dibelah, wa istikhrajul qalbi, dan juga kemudian hatinya diambil, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, dicuci dan seterusnya ya, kaitannya dengan rentetan peristiwa tersebut, maka hal-hal seperti itu adalah minal umur al-khariqah lil 'adah. Peristiwa-peristiwa yang keluar dari kebiasaan, bukan peristiwa biasa hal seperti ini. Karena hitungannya ketika dibelah harusnya mati dalam kondisi hari itu. Apalagi kemudian hatinya diambil, harusnya mati, tapi tidak mati. Tidak mati. Dan ini kemudian bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrud li sarfihi an haqiqati. Maka seorang muslim wajib untuk kemudian berserah diri, pasrah, tunduk, manut, mengikuti. Duna ta'arrud li sarfihi an haqiqati, tanpa kemudian masuk lalu kemudian memalingkannya dari hakikatnya. Dipahami macam-macam, enggak. Ya betul, kejadian memang seperti itu gitu loh. Bukan kemudian dimaknai yang bermacam-macam, dipalingkan, ditafsirkan, ditakwilkan segala macam, enggak. Ini terjadi nyata dan itu benar. Jadi ya sudah difahami sebagaimana adanya, bukan kemudian dipalingkan segala macam, tidak. Tayyib. Li solahiyatil qudrah, sehingga hal seperti itu enggak boleh diingkari. Li solahiyatil qudrah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah dalam hal tersebut dan mungkin saja hal itu terjadi. Yastakhilu syai'un min dzalik, fala yastakhilu syai'un min dzalik. Dan peristiwa tersebut terjadi itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan hal tersebut, menakdirkan hal seperti itu kemudian terjadi. Kita lanjutkan sedikit. Wa qad takarrarat haditsatu syaqqi sadril Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma rajjahahu as-Suhaili marratain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dadanya dibelah itu terjadi beberapa kali, terulang. Sebagian disebutkan oleh Suhaili rahimahullah. Suhaili menyebutkan berapa kali? 2 kali. Ada pendapat lain menyebutkan ada yang 3 kali, ada yang menyebutkan lebih. Di antara yang menyebutkan 3 kali seperti Ibnu Hajar. Di sini mu'allif hafidhahullah cenderung kepada pendapatnya Suhaili yang menyebutkan bahwa syaqqu sadr terjadi 2 kali. Marratan fi Bani Sa'ad bin Bakar, pertama kali terjadi itu ketika di Bani Sa'ad bin Bakar indama kana saghiran. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Ini kali pertama, kemudian dadanya dibelah. Watsaniya qubaili su'udihi fi rihlatil Isra wal Mi'raj. Dan yang kedua itu sesaat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka pada masa itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya dibelah untuk yang kedua kalinya. Wa sayatil haditsu anha bi masyiatillah. Nanti kemudian akan dibahas oleh penulis di belakang. Para ulama berbeda pendapat. Kalau beliau di sini Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan hanya 2 kali. Ibnu Hajar mengatakan 3 kali. Nanti ada pendapat lain menyebutkan 4 kali kalau tidak salah ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Qauluhu fa kharajat bihi ummuhu ilal madinati tazuru ahwalahu fatuwfiyat bil abwa wa hiya raji'atun ila Makkah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ibunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke pangkuan ibunya Rasulullah yaitu Aminah bintu Wahab pada waktu itu pergi berangkat menuju ke Madinah. Berangkat menuju ke Madinah untuk mengunjungi keluarga-keluarga dari Abdul Muthalib ya. Keluarga-keluarganya dari Abdul Muthalib di Madinah. Akhwal ya jamak dari khal. Baik. Akhwalahu, dari keluarga-keluarganya. Yang dimaksud adalah keluarganya Abdul Muthalib ya. Keluarganya Abdul Muthalib. Fatuwfiyat bil abwa, tapi kemudian qadarallahu masya'a fa'al, Aminah bintu Wahab itu meninggal di tempat namanya Abwa.
wa hiya raji'atun ila Makkah. Ketika itu dia kemudian kembali dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah. Ini katanya Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, hadhil haditsa rawaha Ibnu Ishaq. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm bihi mursalan. Dawud bin Ishaq mengatakan bahwa Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm menyebutkan kepada dia secara mursal. Wa bihadza, dan dengan hal ini jazimat Dzahabi wa illatu kutubi sirah. Lalu kemudian Dzahabi memastikan hal tersebut wa bihadza jazima Dzahabi wa amatu kitab sirah. Dan hal ini dipastikan oleh Dzahabi dan juga kemudian kitab-kitab sirah secara umum. Sehingga Rasulullah SAW kemudian kehilangan ibunya ketika ibunya dalam perjalanan menuju ke Mekah setelah mengunjungi famili-familinya yang ada di Madinah. Kita bahas yang terakhir. Wa qauluhu, firman Allah, kemudian perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah, walahu minal umri sittu sinin wa thalathatu asyhurin wa asratu ayyam. Jadi Rasulullah SAW ketika ibunya wafat, maka umurnya adalah 6 tahun 3 bulan 10 hari. 6 tahun 3 bulan 10 hari ketika ibunya wafat. Qultu, Dr. Hani Ahmad Fakir mengatakan, hakadza jazima Ibnu Ishaq wa Dzahabi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq, dikatakan oleh Dzahabi wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Duna dzikri adadil asyhuri wal ayyam, tanpa menyebut jumlah berapa bulan, tanpa menyebut jumlah berapa hari. Hanya kemudian dibilang secara umum bahwa umurnya 6 tahun ketika ibunya meninggal. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan kedua tentang bagaimana Rasulullah SAW itu disusui di Bani Sa'ad. Ketika disusui maka tujuannya kemudian untuk menjaga kesehatan mereka dengan jernihnya udara, lalu kemudian memperbaiki bahasa dan juga kemudian menjaga kefasihan bahasa mereka. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berada di tempat tersebut itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Dan dikembalikannya karena peristiwa dadanya Rasulullah SAW itu kemudian dibelah. Ketika dibelah, Rasulullah SAW umurnya antara 4 tahun atau kemudian 5 tahun. Begitu juga di sisi lain, kita tidak boleh mengingkari peristiwa tersebut. Peristiwa ini benar terjadi, bukan hayalan. Sehingga jangan sampai ada yang meragukan peristiwa ini terjadi. Selanjutnya, kesimpulan lain yang bisa kita tegaskan bahwa Rasulullah SAW dadanya dibelah itu terjadi lebih dari 1 kali. Para ulama ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang kalau tidak salah 4 kali. Di antara yang bilang 2 kali adalah Suhaili, dan ini yang sepertinya diambil oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Ada yang bilang kemudian 3 kali. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunya nanti kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi familinya. Tapi dalam perjalanan pulang, Aminah kemudian meninggal. Sehingga kemudian dimakamkan di Abwa. Ketika itu Aminah dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah. Kemudian yang terakhir bahwa Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal itu umurnya 6 tahun. Hanya di sini disebutkan lengkap 6 tahun 3 bulan 10 hari. 6 tahun 3 bulan 10 hari. Allahu ta'ala alam bishawab. Sehingga itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.